Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang berkomunikasi dengan remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, komunikasi dengan remaja ini rupanya menjadi banyak masalah dari orang tua gitu Pak Paul ya. Nah, masalah-masalah apa yang biasanya muncul dan bagaimana nanti mengatasinya gitu? Salah satu keluhan orang tua tentang remaja adalah kita itu nggak bisa lagi memprediksi reaksi anak remaja itu. Jadi kita bermaksud baik, ngomong baik-baik, tahu-tahu tanggapan si remaja kok negatif, malah marah, malah tersinggung. Nah, itulah hal-hal yang seringkali dialami oleh orang tua. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami ya, sebetulnya apa sih yang tengah terjadi pada si remaja. Nah, setelah itu kita akan juga belajar bagaimana caranya membangun sebuah jalur komunikasi yang positif dengan remaja. Yang pertama dulu yang akan saya sedikit uraikan adalah tentang memahami remaja. Pada dasarnya remaja itu harus membangun sebuah diri. Di akhir usia remaja seharusnya lah dia dapat menghasilkan sebuah diri yang utuh. Nah, diri remaja itu dibangun di atas sebetulnya dua komponen, yakni ujian-ujian dan konfirmasi. Konfirmasi adalah respons atau komentar dari lingkungan atau dari orang tua yang mengiyakan tentang siapa dia. Dia ramah, dia orangnya terus terang, dan sebagainya. Yang ujian adalah atau menggugat adalah respons dari lingkungan atau orang tua yang mengatakan, enggak, kamu enggak begitu. Nah, di tengah-tengah antara orang tua dan lingkungan, disitulah remaja berdiri. Kadang-kadang ujian dari teman-teman muncul, kamu orangnya enggak terus terang, kamu orangnya enggak rohani, dan sebagainya. Tapi orang di rumah, orang tua mengatakan dia orangnya rohani, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, ada kalanya apa yang orang tua katakan dan apa yang teman-teman katakan berbeda. Nah, dalam kondisi seperti ini remaja bertumbuh sendirian. Dia akhirnya seringkali tuh merasa terjepit juga di tengah-tengah. Dalam keadaan terjepit, dia harus mengikuti yang mana. Nah, dia berkomunikasi dengan orang tua. Tidak heran maka dalam kondisi seperti ini remaja mudah nggak stabil. Reaksinya kadang-kadang nggak bisa kita antisipasi. Kok makanya dia bisa marah, dia bisa tersinggung, walaupun kita sebetulnya berniat baik. Jadi sebenarnya masalah komunikasi ini bukan cuma masalah orang tua terhadap remajanya, tetapi juga masalah remaja terhadap orang tuanya, Mbak Paul ya. Nah, di sini kan peran orang tua itu sangat dibutuhkan oleh remaja ini. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua, Pak? Ada beberapa yang akan saya bagikan. Dalam menjalin komunikasi dengan remaja, orang tua itu harus berusaha keras menghindar dari tuntutan. Karena apa? Kadang-kadang orang tua karena memang menginginkan ya kedekatan komunikasi lagi dengan anak remaja, akhirnya orang tua itu meminta ya dengan paksaan gitu. Dan marah ya, karena apa kok kamu dengan teman-teman seperti begini, dengan kami kok enggak, marah. Jadi menuntut agar anak-anak itu lebih perhatian, lebih terbuka, lebih sering ngomong dengan anak-anak dan sebagainya. Dan sudah tentu secara terbuka ya mengatakan kepada anak-anak, kok kamu kok jarang ngomong dengan kami sekarang dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dijadikan sebuah tuntutan yang keras, saya takut ada masalah yang mungkin timbul. Remaja misalnya ya menjadi enggan berbicara. Daripada dia berbicara dan nanti nggak enak ribut, dia malas berbicara. Dan dia nggak suka dia berbicara karena dipaksa. Atau ada yang ekstrem kedua, yaitu ada anak-anak yang langsung ditindih oleh rasa bersalah. Iya, kok saya nggak ngomong dengan papa mama. Jadi merasa bersalah harus ngomong. Padahalnya juga nggak ingin ngomong dan sebagainya. Nah, ini yang saya tadi katakan, sebaiknya orang tua menghindar dari tuntutan-tuntutan. Kita mau menjalin komunikasi dengan dia. Tapi jangan menuntutnya untuk berkomunikasi dengan kita. Semakin kita menuntut, saya takut hasilnya makin buruk.
Memang sebenarnya daripada menuntut, lebih baik kita membangun jembatan untuk berkomunikasi dengan remaja. Jadi kita yang berinisiatif memberi pokok-pokok pembicaraan yang bisa memancing adanya komunikasi itu, Pak Paul. Betul, dan ini yang nanti akan dilihat oleh remaja, bahwa orang tuanya itu berusaha untuk mau dekat dengan dia, berkomunikasi dengan dia, dan ini menjadi sebuah nilai tambah bagi si anak. Jangan sampai orang tua melakukan hal yang satunya lagi, yaitu misalnya ini Pak Gunawan. Orang tua mencoba menutup keran komunikasi antara dia dan teman-temannya. Melarang, nggak boleh lagi hubungan, nggak boleh lagi telepon dan sebagainya. Nah, saya kok justru lihat upaya menutup keran komunikasi remaja dengan teman-temannya itu nggak efektif. Hampir dapat dipastikan, orang tua yang menutup keran komunikasi si anak dengan teman-temannya, akhirnya tuh menutup keran komunikasi antara dia dan anaknya. Anaknya nggak mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Justru kalau kita bisa membiarkan dia berkomunikasi dan membuka jalur komunikasi dengan kita, nah itu yang lebih sehat. Saya hanya anjurkan orang tua bersikap sangat tegas kalau kita tahu jelas teman-temannya itu memang orang-orang yang sangat-sangat bermasalah dan akan merusakkan anak kita. Dalam kondisi seperti itu, orang tua seharusnya bertindak lebih proaktif, melarang dia memang berbicara dengan teman-temannya itu. Tapi kalau tidak, memang sebaiknya jangan, karena kita sebetulnya ya hanya akan menutup keran komunikasi dengan kita sendiri. Akhirnya dia nggak mau ngomong dengan kita. Ya, jadi pelarangan untuk berkomunikasi dengan teman itu sebatas perlindungan kita terhadap remaja kita, Pak Boleh. Bukan karena kita takut bersaing dengan teman-teman itu. Karena ya kita cuma berdua, toh, suami istri itu. Nah itu teman-temannya bisa puluhan, bisa ratusan itu. Jadi tidak mungkin lah untuk bersaing dengan mereka gitu. Betul sekali. Jadi ya orang tua di sini mesti berhikmat ya. Kadang-kadang karena terlalu bergebu-gebu, marah, emosi, mencoba melarang, menutup komunikasi dengan teman-temannya, akhirnya si anak malahan nggak mau komunikasi dengan kita. Nah, lebih baik kita menyadari sesungguhnya apa tuh yang membuat anak nggak mau berkomunikasi dengan kita. Nah, misalkan salah satunya yang umum adalah anak-anak itu udah cenderung ya mempunyai persepsi kita itu tuh akhirnya menyalahkan dia, menghakimi dia. Dia mau ngomong terbuka, udah dan nanti habis dimarahi, disalah-salahkan, dihakimi, udah dinilai dia itu anak yang brengsek lah, udah dinilai dia itu anak yang memang udah mulai rusak lah, apalah. Atau dia ngomong tentang teman-temannya, dia mau cerita apa adanya, orang tua jadi marah, lihat teman-teman kamu beginilah, kamu juga nanti akan begitu juga lah, lihat teman-teman kamu brengsek dan sebagainya. Ini nih sebetulnya nih reaksi-reaksi yang orang tua itu selalu mudah cetuskan sejak anak kecil, Pak Gunawan. Saya berikan contoh ya. Berapa seringnya orang tua lagi jalan dengan anak yang masih umur misalnya 5 tahun dah, nggak usah yang besar-besar deh ya, umur 5 tahun. Terus si anak itu tuh tersandung, jatuh. Hampir mungkin lebih dari separuhnya orang tua tuh akan marah. Kamu jalan nggak lihat jalanan, makanya mama bilang apa ya, jangan lihat kemana-kemana, mata lihat tuh ke bawah, dimarahin. Jadi mudah sekali orang tua itu memberi respons, menghakimi, memarahi, menyalahkan anak untuk sesuatu yang sebetulnya manusiawi lah, alamiah lah, dan nggak bisa dicegah lah, namanya juga anak-anak. Nah, nanti itu terbawa sampai usia remaja, Pak Gunawan. Jadi akhirnya anak baru ngomong tentang sesuatu ya, temennya lah, tadi ketahuan nyontek lah apa. Orang tua bukannya bilang temennya itu memang kok bisa begitu nyontek dan sebagainya, udah langsung ngomongin ke si anak. Kamu juga jangan ikut-ikutan, makanya mama bilang apa? Jangan main sama dia. Atau papa udah bilang, jangan kamu bergaul sama tuh anak. Lihat tuh anak nyontek begini. Memang kita itu takut ada apa-apa dengan si anak. Tapi terlalu ya, akhirnya keluar ngomongan yang menghakimi, menyalahkan si anak. Itu akhirnya membuat si anak nggak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Iya, jadi selain waktu komunikasi itu sudah pendek, waktu yang pendek itu pun dipakai untuk menghakimi, untuk menyalahkan. Jadi anak malah semakin enggan, Pak Boleh. Betul. Jadi akhirnya daripada nanti disalahkan, dimarahi, dihakimi, dia nggak mau ngomong. Yang nggak separah itu, tapi juga lumayan buruk adalah kita itu tuh nggak paham dengan dunia anak. Jadi akhirnya salah paham dengan anak. Maksud saya begini misalnya ya, ada orang kadang-kadang ngomong gitu,
Jangan kasih tuh anak-anak tuh, misalnya nonton film ini gitu, atau nonton sinetron ini, atau apalah. Atau jangan dengarkan lagu-lagu ini nih, dari band ini nih. Wah, itu band-band itu sebetulnya rusak lah, apalah. Orang tua nggak tahu itu band apa, nggak pernah denger lagunya apa, langsung melarang anak. Nggak boleh lah, kamu suka nontonin beginian, kamu suka dengerin ginian, nggak boleh lah, apalah. Atau, ini lagu nggak rohani nih, nggak boleh nih, kamu harus dengerin yang begini nih, ini nggak rohani. Padahalnya inti duduk masalahnya adalah orang tua nggak paham dengan yang anaknya sebetulnya lakukan gitu. Tapi karena nggak paham, langsung salah paham. Anak akhirnya jadi malas berkomunikasi. Contoh yang lebih gampang adalah, misalnya sekarang ini ada anak suka pakai anting ya, sebagai aksesori gitu. Nah, ada orang tua langsung udah berkata, nggak boleh. Itu anting artinya apa tuh? Ini anting artinya apa tuh? Akhirnya jadi karena nggak paham, jadi nggak bisa ya. Ada contoh lagi yang lain misalnya adalah ada orang tua yang melarang anaknya untuk menonton atau memakai simbol-simbol tertentu ya dari tim-tim sepak bola dan sebagainya. Yang kadang-kadang memang nama-namanya itu nama-nama yang menyeramkan. Tapi kan sebetulnya hanya nama. Tapi akhirnya orang tua marah, nggak suka, melarang dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi. Kekurangpahaman orang tua akan dunia remaja akhirnya membuat orang tua mudah salah paham. Dan anak merasa, oke dah, kalau begitu makin sedikit orang tua tahu, makin baik. Ya, memang seringkali lebih mudah kita menuntut remaja untuk memahami kita daripada kita sebagai orang tua itu memahami remaja, sehingga seringkali di sana memang timbul benturan-benturan, Bapak. Itu tepat sekali Pak Gunawan. Memang kita ya ada kepentingan kita ya, misalkan kita nggak mau orang salah sangka tentang kita, kok anak kita begini. Makanya kita melarang anak-anak kita. Dengan kata lain kita menuntut anak-anak masuk ke dunia kita dan memahami dunia kita. Tapi di saat yang bersamaan kita itu gagal masuk ke dunia dia dan memahami dunia dia. Bahwa dalam dunia dia juga perlu penerimaan dan pengakuan itu dari teman-temannya. Nah, ini salah satu hal yang mesti dipahami orang tua ya. Hal lain lagi yang juga perlu kita pahami sebagai orang tua yang seringkali mencederai komunikasi kita dengan anak adalah anak-anak itu tuh akhirnya malas ngomong dengan kita karena dia merasa kita itu cepat menyepelekan dia. Hal yang dianggap penting olehnya, dia ceritakan kepada kita anggap remeh. Dia cerita dengan susah payah, tapi akhirnya kita bilang, oh ya, bagus, ya hati-hati, apa. Komentar kita pendek-pendek, padahalnya dia mau ngomong tentang hal yang sangat penting bagi hidup dia. Tapi kita nyautinnya, seenak kita, sekena kita lagi repot, kita lagi ngapa-ngapain. Akhirnya si anak berkata, buat apa cerita sama papa atau mama dah? Percuma. Saya ngomong hal yang saya anggap penting, dijawab dengan begitu ringan dan sepele. Dia malas. Sedangkan kalau dia ngomong dengan temennya, dia cerita hal yang sama. Waduh, temennya akan menanggapi dia dengan serius. Kenapa begitu? Ada apa? Wah, kok bisa begini ya, dan sebagainya. Makanya akhirnya dia berkesimpulan, mendingan ngomong dengan teman. Ditanggapi serius, sama orang tua tidak. Memang itu keterbatasan orang tua, Pak Paul. Mungkin kita itu bukan tidak mau menanggapinya secara serius, tapi lagi lelah atau kita lagi sibuk. Waktunya aja yang tidak tepat gitu, Pak Paul. Seringkali itu memang terjadi, namun saya sarankan begini. Kalau sampai anak remaja mau cerita kepada kita itu tuh benar-benar harus berusaha sekuat tenaga mendengarkannya dengan serius. Sebab itu sebuah kemewahan lah. Sesuatu yang memang bagus dan luar biasa. Karena kalau enggak akan tertutup komunikasi dan lebih banyak komunikasi dengan remaja yang tersumbat. Jadi kalau anak kita mau cerita, sedapatnya lah kita prioritaskan. Meskipun kita letih atau apa, coba dengarkan. Kalaupun kita nggak bisa dengarkan, kita bisa katakan, ini hari papa sangat letih sekali. Besok kita ngomong yuk, papa mau dengarkan lagi. Dan besoknya kita tanya dia, kita ingatkan dia dan kita katakan, sekarang papa siap mau dengarkan. Ya, tapi kadang-kadang remaja itu berkata, wah kurang seru itu. Serunya itu sekarang ini mau cerita gitu loh, Bapak. Ya, kalau sampai itu terjadi, saya sih berharap kita orang tua bisa berkorban dan akhirnya ya udah dah dengarkan dia dan berikan tanggapan-tanggapan yang serius ya. Nah, yang berkaitan juga dengan hal ini adalah kalau remaja menceritakan hal yang pribadi ya, meskipun dia nggak berkata jangan ceritakan kepada orang lain, itu sudah pasti itu ada dalam tuntutannya. Jangan ceritakan kepada orang lain.
Kadang-kadang orang tua itu nggak menyadari ini. Dan akhirnya terus mencetuskannya keluar. Misalnya, si anak ini misalnya cerita, dia itu tuh nggak suka dengan beberapa teman-temannya. Dan kemudian kita itu tuh dalam pertemuan, ada teman-temannya, kita ajak bercanda dan kita berkata, masa sih ini nih nggak suka sama kalian, kan kalian anak-anak baik. Nah, anak itu pasti kan kaget. Dia akan berkata, mama atau papa kok ngomong sama teman-teman yang saya sampaikan. Orang tua mungkin menjawab, iya, tapi kan itu yang kamu ngomong sama saya. Seolah-olah kita nggak bersalah. Nah, udah dah. Si anak akan berjanji dia nggak mau ngomong lagi sama kita. Ini masalah kepercayaan yang diberikan anak atau remaja kepada kita, Pak Boy. Memang seharusnya kita jaga dengan baik itu memang. Juga itu merupakan hak pribadi dia gitu. Tapi memang lebih jelas bagi kita sebagai orang tua kalau dia mengatakan itu jangan diceritakan itu. Nah, ini kita memilah-milahnya mana yang boleh diteruskan dan enggak, ini agak sulit gitu Pak Boy. Dan kalau itu yang terjadi, kita memang kurang jelas, kita bisa langsung tanya kepada dia, apakah ini hal yang kamu mau kamu saya rahasiakan atau kamu mau saya bicarakan nanti dengan orangnya atau apa gitu. Misalkan dia bilang enggak apa-apa, ya udah kita ngomong. Kalau misalnya jangan, dia bilang ini jangan, ya udah. Jadi kalau kita nggak yakin, mendingan jangan katakan. Kita hanya katakan kalau kita yakin dia nggak apa-apa. Nah, di atas semua yang tadi saya katakan yang jangan-jangan itu tuh, saya mau tambahkan sesuatu yang positif, yaitu untuk bisa menjalin komunikasi dengan anak, orang tua harus membangun komunikasi dari kesamaan. Sebab itulah ya caranya relasi dibangun. Sewaktu orang bisa berbagi kesamaan dan membicarakan kesamaan. Orang tua mesti jeli-jeli ya melihat hal-hal yang sama antara dirinya dan anak-anaknya. Dan melakukan kegiatan yang bersama itu, membicarakan hal-hal yang sama itu. Karena udah pasti itu akan sangat mendekatkan. Sebagai contoh misalnya, anak saya yang pertama dan yang ketiga kebetulan itu mempunyai minat terhadap masalah-masalah relasi, psikologis dan sebagainya. Jadi mereka cukup sering bertanya kepada saya, ngomong-ngomong soal-soal seperti ini. Sebaliknya, anak saya yang kedua, memang dia mendalami musik, dia sering ngobrol dengan istri saya yang juga mendalami musik. Mereka sering ngomong dan kadang-kadang saya melihat mereka berdua mendengarkan musik tertentu, berdua. Nah, sekali lagi ini dibangun semua di atas kesamaan. Nah, orang tua mesti jeli melihat apa tuh kesamaan dia dengan anaknya dan berbagilah di dalam aktivitas dan pembicaraan dengan si anak. Ya, bagaimana kalau pas tidak ada yang sama gitu Pak Boleh antara minat anak terhadap orang tuanya, tidak sama gitu Pak? Kalau memang sampai nggak ada yang sama, ya bisa mencari topik yang si anak sukai, yang senangi, dan kita tanya-tanya, mau tahu, pelajari. Saya ingat misalkan dulu, waktu anak-anak mulai suka lagu-lagu band-band remaja. Nah, saya kan nggak tahu band-band yang baru-baru itu. Nah, saya dengarkan bersama dia. Misalkan lagu-lagunya Westlife, atau lagu-lagu yang lainnya. Jadi saya coba dengarkan bersama mereka. Oh, ini lagunya, oh ini nama bandnya. Sehingga akhirnya bisa bicara dengan dia tentang hal yang sama itu. Ya, jadi tetap perlu dicari kesamaan, pokok pembicaraan, terutama yang menarik buat remaja itu, Pak Boleh. Betul sekali. Iya. Dan ini apakah ada pembicaraan yang bisa membangun, jadi komunikasi yang bisa membangun, itu yang menjadi tujuan tentunya, Pak Pol. Betul sekali, Pak Gunawan. Nah, ini ada beberapa masukan yang akan saya petik dari firman Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya membangun komunikasi dengan anak-anak. Sehingga pembicaraan kita bukan pembicaraan yang menukik, menyerang anak, menegatifkan apa yang anak-anak katakan, tapi justru mengeluarkan hal-hal yang positif sehingga bisa membangun si anak. Saya akan ambil dari Efesus pasal 4. Saya akan bahas misalkan ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah, orang tua mesti terapkan ini. Remaja menghargai orang tua yang bersikap jujur dan tidak menutup-nutupi. Justru ya, kalau kita mencoba menutup-nutupi, remaja bereaksi keras. Sebab remaja itu idealistik. Mereka cenderung langsung tuh berpikir ekstrim. Orang yang menutupi berarti orang yang munafik. Nah, kita kan mengerti bahwa kadang kita menutupi sesuatu dan itu nggak berarti kita munafik. Kita belum siap aja ngomong dan sebagainya. Tapi remaja belum bisa ya berpikir seperti itu.
Jadi cenderung menarik kesimpulan yang ekstrim. Wah, mama saya atau papa saya berarti ini munafik. Soalnya nggak ngomong, nggak cerita kok yang ini, yang itu yang cerita, yang ini nggak. Nah, maka saya rasa ya, keterbukaan, kejujuran, ini penting sekali remaja lihat pada diri kita. Kita apapun yang kita memang rasakan atau alami, kalau memang itu juga pernah kita lakukan atau kita mempunyai kelemahan di situ, beranilah untuk bercerita. Beranilah untuk berkata, saya pun bergumul yang sama dan sebagainya. Nah, remaja justru sangat menghargai sikap jujur dari orang tua. Ini ya keterbukaan itu di samping kejujuran itu Pak Pol ya. Itu termasuk hal-hal yang katakan negatif gitu Pak Pol. Misalnya orang tuanya sudah tidak lagi bekerja gitu. Itu bisa dibicarakan secara langsung kepada para remaja ini tuh. Bisa. Daripada menyalahkan anak ya, misalkan orang tua lagi mempunyai masalah keuangan ya. Terus anak minta uang. Nah, ada orang tua tuh langsung marah, menyalahkan si anak dan sebagainya. Daripada menyalahkan anak dan memarahi anak, kita bilang aja terus terang, saya ini nggak bisa memberikan uang itu, saya nggak ada uang. Kamu tahu kami lagi kesulitan keuangan, jadi tolong ya kita sabar. Sementara ini kita nggak usah dulu deh ya beli ini atau beli itu. Nah, keterbukaan seperti itu dihargai oleh remaja. Justru kalau kita memarahi dia, nah dia makin akhirnya nggak mau dekat dengan kita. Ingat, kita lagi membicarakan percakapan yang membangun. Nah, percakapan yang membangun adalah percakapan yang jujur, yang terbuka ya, bukannya justru menyalahkan orang lain. Ya, itu termasuk kita tidak boleh mendustai itu dalam rangka untuk kebaikan si remaja itu sendiri pun kurang tepat Pak Pol ya? Betul sekali ya. Jadi memang kita jangan sampai akhirnya berkata-kata hal yang gak benar kepada anak kita. Itu malahan tambah membuat anak-anak gak percaya pada kita dan gak bisa lah terlibat dalam percakapan yang membangun dengan kita. Yang berikutnya apa Pak Pol? Firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila marah jangan berbuat dosa. Jadi artinya apa? Ada waktunya marah. Ada waktunya tidak marah. Ya, kita orang tua bisa marah, nggak apa-apa. Sewaktu marah, nah ini yang penting. Jangan menyakiti hati anak dengan cara menolak atau menghinanya. Ada kalanya kita lagi marah, kita benar-benar menghina si anak. Atau menolak dia, keberadaannya, kehadirannya. Nyesel saya punya anak kamu. Tahu begitu mendingan kamu nggak lahir lah dan sebagainya. Lihat tuh anak orang lain begini. Aduh. Nah, omongan-omongan seperti itu menjatuhkan si anak, membuat dia akhirnya merasa, ya saya udah nggak ada artinya, saya nggak ada harganya di mata mama, di hati mama dan papa. Dan setelah kita marah, berdamailah kembali. Ya, ajaklah bicara si anak. Jangan diam-diaman. Itu suatu situasi yang sangat canggung dan gak enak. Jadi berdamailah kembali. Jangan justru kita menunggu si anak dulu yang ngomong sama kita. Enggak, kita yang harus memberi contoh. Kita yang orang tua. Kadang-kadang orang tua berpikir kebalikannya. Oh enggak, dia anak, dia harus minta maaf dulu. Kalau kita begitu berarti kita menempatkan diri kita sederajat dengan si anak. Seperti anak kecil sama anak kecil musuhan. Enggak, kita orang tua justru harus memberikan contoh kepada si anak. Kalau orang tadi bertengkar, ada permusuhan, nah orang harus berbaikan kembali. Nah ini contohnya nih, kami menghampiri kamu, kami mengajak kamu berbicara kembali. Ya, kalau orang tua punya kesulitan di dalam hal memulai ini Pak Pol ya, apakah pasangannya, jadi misalnya antara ayah dan anak ini, anak remajanya yang terjadi konflik gitu, apakah ibunya, jadi istrinya ini bisa membantu gitu Pak Pol? Kalau sampai ada konflik dan istri bisa membantu untuk berbicara dengan anak dan sebagainya, silakan. Tapi yang penting adalah si istri itu tuh tidak menempatkan diri sebagai misalkan nih ya, sekutu si anak-anaknya melawan si ayah, misalkan begitu. Tapi ada kasus-kasus memang yang sangat-sangat parah ya Pak Gunawan ya. Misalkan jelas-jelas si ayah itu bermasalah, memukuli anak seenaknya dan sebagainya. Nah dalam kondisi seperti itu, si ibu saya kira tidak apa-apa ya. Memang harus membela anak-anak, harus bersekutu dengan anak-anak, menunjukkan pengertiannya terhadap derita yang mereka alami. Nggak apa-apa dalam kasus yang ekstrim seperti itu. Tapi kalau nggak seburuk itu, nggak apa-apa. Ibu memang menjadi penengah, melihat, duduk masalah, kemudian mencoba mendamaikan antara ayah dan anak-anaknya. Ya, mungkin ada hal terakhir yang Pak Pol ingin usulkan untuk pembicaraan yang membangun ini Pak Pol.
Di Efesus pasal 4 ayat 29 firman Tuhan berkata, jangan ada perkataan kotor, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, artinya apa? Kita membangun lewat perkataan yang baik, bukan lewat perkataan yang kasar atau yang kotor. Jadi penting sekali kita menyoroti sisi baik dari si anak. Lagi berbicara dengan dia juga, cobalah cari hal-hal yang baik tentang anak kita. Kita sering-seringlah angkat itu. Jangan takut anak jadi sombong. Enggak, kalau dia sombong ya kita tegur, kita berikan dia tanggapan. Tapi kalau misalnya enggak, silakan. Sebab waktu dia mendengar hal-hal yang baik dari kita, dia akan lebih mau nantinya tuh untuk berbuat seperti itu lagi. Jadi kita membangun orang lewat hal-hal yang positif, bukan dengan cara menyoroti hal-hal yang negatif. Nah, di akhir semuanya itu, Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada setiap kita orang tua. Bercermin dan bertanyalah, apakah sikap kita terhadap anak ramah, penuh kasih mesra, dan pengampun? Nah, jangan sampai anak melihat kita kebalikannya. Nggak ramah, nggak ada kasih mesra, dan nggak pengampun. Nah, Pak Paul, ini kalau terjadi masalah antara orang tua dan remaja, ketika remaja ini menjadi dewasa, kalau masalah itu tidak terselesaikan, apakah juga akan tetap terbawa gitu? Biasanya begitu Pak Gunawan. Biasanya anak-anak akan menjaga jarak dengan orang tuanya. Karena mereka sudah berkesimpulan, mereka nggak mungkinlah dekat dengan orang tua. Dan bukankah kalau itu terjadi, ya ini patut disayangkan. Orang tua pun akhirnya harus kehilangan si anak. Bukan untuk waktu yang sementara, tapi untuk waktu yang sangat panjang. Ya, karena itu ada remaja yang lebih senang keluar dari rumah itu, Pak Paul. Ada sebagian yang akhirnya buru-buru dah pokoknya kalau bisa ya keluar dari rumah. Karena nggak mau hidup terlalu dekat dengan orang tuanya. Atau sebaliknya orang tua yang setengahnya itu agak mengusir gitu loh. Ada juga yang begitu, betul. Ya. Ini suatu masalah yang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan suatu komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja sehingga saling membangun gitu Pak Paul. Tepat Pak Gunawan. Ya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berkomunikasi dengan remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan